Si ketelu pesan Allah di Pak Uzair ya. Wahai Uzair, jika aku mengujimu dengan ujian, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Nah, pesan Allah di Pak Uzair si ketelu jamaah. Sebab apa? Aku tidak pernah menceritakan kekurangan kalian. Kata Allah. Walaupun setiap minggu, Jilul Kemis, setiap tahun bulan Sya'ban, ketika malaikat-malaikatku mengangkat, membawa amal-amal kalian kepadaku, banyak kesalahan-kesalahan, banyak kekurangan-kekurangan, tapi aku tidak pernah menceritakannya kepada malaikat. Nah, apa maknanya itu jamaah? Lamun tertawuji si Allah Ta'ala dan bercerita. Aku sakit doang, aku dekuah sehat dan ya wahruan kejalang ita dan sangsara ita. Siapa yang memberikan kita ujian? Allah. Ampun cerita. Umpama nih jamaah, tiang nih mau nyenggol sida sekedi bayena pada rebah. Ampun diceritaan tiang seguntur macan atau bercerita. Senggol lor kurubi sejiwahid dia penyelangkar kuna lenda. Misal kena. Apa lenda bater-bater? Yo, mai angan len. Manjurang kena lenda. Terus apa? Kan kesalahan kedua anjing tapi ada karingan. Si duit itu ada bercerita. Akhirnya ente bagus nih, jarak wah bagus jadi. Begitu juga ketika kita menceritakan tentang ujian yang diberikan kita oleh Allah, seakan-akan pertama kita tidak suka diberi ujian itu. Si kedua, kita ingin didukung sama yang lain bahwasanya Allah salah memberikan kita ujian. Kan salahan dah tiap. Aku mau cerita pas sudah nyenggol dengan jaga kepasik. Kumpe so cerita dan kena itu. Jadi seakan-akan begitu jamaah. Ketika kita suka menceritakan ujian-ujian yang diberikan Allah pada kita. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, Allah memberikan kita batasan. Ketika syukur bercerita, ketika kita dikasih ujian sabar, jangan bercerita. Karena Rasulullah tidak pernah menceritakan kelaparan. Rasulullah tidak pernah menceritakan dirinya sakit. Bahkan ketika sakit terakhir Rasulullah jamaah berat. Sampai Siti Fatimah, ya Allah, ya Rasulullah, ini ku tahan kita sida. Berat sakit nih Rasulullah jamaah. Apa dengan Rasulullah? Wahai anakku Fatimah, hanya hari ini. Hanya hari ini. Setelah ini tidak ada sakit lagi. Nah, jamaah. Jadi Rasulullah itu tidak merasa bahwa Allah mengujinya lalu dia akan mengeluh. Tidak. Bercerita? Tidak. Nah. Cerita sih terakhir di jamaah. Ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya, begitu sakitnya siaran teh, tarik nyawa, tembok nyawa, begitu sakitnya. Padahal Allah sudah memerintahkan pada malakul maut. Malakul maut. Lamu me sugulang nyawan kekasihku, onya-onya anta. Ada yang ada. Ada yang ada. Dan malakul maut tuh jamaah menarik nyawanya Rasulullah itu pelan-pelan sekali dengan lemah lembut. Tapi kata Rasulullah sakitnya luar biasa. Sempatnya berketuan tipe malakul maut Rasulullah jamaah. Malakul maut ngene ke sakit dan tamek genembot nyawan umat-umat kuno. Ya Rasulullah, ini sudah diturunkan kadar sakitnya beribu-ribu kali. Sudah diperhalus, sudah diperlembut. Tapi untuk umatmu jauh lebih keras, jauh lebih sakit. Apalah? Malakul maut. Lamun bau alur wah. Sakit na pun nanggong na lagu ndak buat sakit. Umatku na jemaah marak sakit kun nih. Artinya lebih ringan daripada itu permohonan Rasulullah jemaah. Nah, begitu redhonya Rasulullah menerima ujian dari Allah.
Nah, nak kita jamaah wah tetap perjuangin marantan no si Rasulullah. Sampai redha beliau itu sakit sampai dengan akhir hayat beliau ingin menanggung betapa dahsyatnya sih dengan dicabut nyawa. Aduh, si penting umatku cuma hendaknya si sakitan lalu. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang beriman, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul, jemaah entan tembuat nyawa dan marak entan bulu si tentek dengan tepung. Arak tepung bulu tono ibu-ibu, entek de bulu no dengan tepung no, nenarak seruana berubah. Nenarak serat-serat nah. Lamun debu, lamun bulu tentek dengan tepung. Lamun dengan si durhaka, dengan kafir no jamaah. Tanah tembuat nyawa no marak dengan ngembot apa rana duri, kayu duri suah berdekat di dalam daging, ampun ada perus entek jamaah. Kan milu empak-empak duri-duri itu gambarannya tentang pencabutan nyawa. Kita tugasnya mempertahankan keimanan. Iman harus bertahan sampai dengan akhir hayat, sehingga ketika Allah mengambil nyawa kita, Allah Subhanahu wa taala mengambilnya dengan sangat lemah lembut. Nah, jadi intinya jamaah sila kepada berusaha untuk redha menerima qada qadar